Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan motorik anak. Jadi ini merupakan rangkaian dari aspek perkembangan biologis. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa aspek perkembangan itu menurut Santrok itu ada 3, yaitu biologis, kognitif, dan sosioemosional. Untuk biologis itu dibagi menjadi fisik dan motorik. Fisik sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang motorik. Motorik, apa sih motorik itu? Motorik itu artinya adalah gerakan. Jadi sederhananya perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan. Nah, kalau pengertiannya yang lebih detail adalah jadi perkembangan motorik itu meliputi pengendalian gerak tubuh yang diperoleh dari koordinasi otot, susunan saraf, dan susunan saraf pusat. Nah, bagaimana sih keterampilan motorik itu berkembang? Bagaimana kita bisa bergerak gitu ya? Sebenarnya banyak teori yang menjelaskannya, tapi di sini kita akan dikenalkan 2 teori. Pertama, teori yang disampaikan oleh Arnold Gesell. Menurut Gesell, itu motorik itu berkembang karena adanya maturasi, adanya kematangan. Makanya jadi seseorang itu, misalnya anak, bayi itu bisa berkembang, bisa bergerak karena adanya kematangan. Kemudian ada teori yang lain namanya dynamic system theory. Ini dari Esther Talen. Menurut Talen, motorik itu berkembang, dia sifatnya dinamis, maka disebut dengan dynamic system theory. Dynamic system theory, teorinya dinamis. Berkembang itu dinamis. Jadi berkembang itu motorik itu berkembangnya itu karena tidak hanya ada maturasi dan tidak hanya kematangan, tetapi karena adanya persepsi dari si individu tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya anak kalau bisa jalan itu nggak hanya karena sudah waktunya jalan, tetapi dia mendapatkan stimulasi misalnya. Dia mendapatkan stimulasi, kemudian dia juga berkeinginan untuk berdiri dan berjalan. Seperti itu. Nah, prinsip perkembangan motorik ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, mengikuti prinsip cephalocaudal dan proximodistal. Untuk cephalocaudal dan proximodistal nggak kita bahas lagi ya, kita langsung lanjut saja. Nah, esensi dari perkembangan motorik ini ada 3, yaitu pengendalian tubuh. Jadi gerakan itu fungsinya untuk mengendalikan tubuh. Kemudian esensi yang kedua adalah keseimbangan tubuh. Jadi karena bergerak itu adalah terkait dengan keseimbangannya. Dan koordinasi sensori motorik. Jadi koordinasinya sensori motorik. Nah, apa saja macam-macam dari motorik, macam-macam gerak. Ada 2 macam gerak, jenis gerak, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kalau di sini dituliskan sebagai gross movement dan fine coordination. Kadang juga disebut dengan gross motor dan fine motor. Ya, gross motor atau gross movement itu artinya adalah gerakan-gerakan yang menggunakan otot-otot besar. Otot-otot besar itu otot-otot rangka. Ya, otot-otot rangka itu nanti dia berfungsi misalnya ketika kita duduk, berdiri, jalan, dan lain-lain. Jadi gerakan-gerakan yang menggunakan otot-otot yang besar dari tubuh kita. Nah, biasanya ini memang terkait dengan kematangan yang disampaikan oleh Gesell tadi. Nah, ada lagi gerak yang motorik satu lagi ya, namanya adalah motorik halus atau fine motor atau fine coordination.
Nah, gerakannya adalah gerakannya ini menggunakan otot-otot yang kecil atau otot-otot halus hingga bagian-bagian tertentu yang bergerak gitu. Dan biasanya fine motor itu, motorik halus itu dia gerakannya itu gerakan-gerakan terampil sehingga perlu dipelajari. Ya. Misalnya contohnya menulis, menggunting, meronce, dan lain-lain itu termasuk dalam gerakan motorik halus. Gerakan motorik halus ini, fine motor coordination ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 4, yaitu self-help skill, social help skill, play skill, dan school skill. Ya, self-help skill misalnya. Self-help skill itu kayak gimana? Self-help skill itu misalnya pakai baju, mengancingkan baju misalnya, menyisir misalnya. Social help skill itu misalnya apa? Berjabat tangan misalnya. Kemudian play skill misalnya seperti yang ada di gambar, misalnya sedang memegang apa namanya benda yang kecil untuk dimainkan misalnya. School skill misalnya terkait dengan menulis misalnya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi fine motor coordination itu terbagi menjadi 4 tadi. Harapannya Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini adalah gambaran dari perkembangan motorik. Ini diambil nih dari internet nih. Jadi ada yang disebut dengan milestone ya. Milestone dari perkembangan motorik kasar. Seperti ini nanti bisa dilihat lebih jauh lagi. Nah, ciri perkembangan motorik ini pada usia pada infansi itu artinya usianya sebelum ketika dia lahir dan dua minggu setelah lahir itu disebut infansi. Selanjutnya disebut dengan bayi ya. Toddler maksudnya kalau kita menggunakan bukunya Santrok atau Papalia disebut infancy and toddlerhood. Jadi dibagi antara infancy dan toddler. Kalau di sini diterjemahkan ada infancy, ada bayi. Ya. Kalau infancy itu jadi bayi juga sih sebenarnya, tapi bayi yang lebih kecil lagi. Nah itu perkembangan motornya cirinya apa? Dicirikan dengan mass activity. Nah, biasanya perkembangan motornya itu bagus kalau ada perubahan berat badan. Biasanya makanya kalau anak itu ke dokter anak biasanya yang pertama dilakukan adalah timbang badan ya. Karena mass activity-nya itu salah satu menunjukkan perkembangan motorik anaknya sudah baik atau enggak. Misalnya anak-anak ke posyandu misalnya. Kan yang dilihat juga adalah berat badannya. Kemudian pada bayi itu selain max activity juga adalah refleks. Sebelumnya sempat saya jelaskan bahwa refleks itu bayi itu ketika lahir dia ada refleks primitif. Refleks primitif misalnya Babinski refleks, misalnya ada sucking refleks menghisap, grasp refleks menggenggam, dan ada nanti ATNR, asymmetric tonic refleks. Ada juga STNR, Moro refleks, Landau, dan lain-lain nama refleksnya. Nanti Anda bisa cari ya, di Google bisa dicari itu, atau di buku-buku perkembangan, diketik aja kalau di Google refleks primitif pada bayi. Nanti refleks itu harus menghilang pada usia tertentu. Kemudian pada fase anak awal, early childhood, ya early childhood itu artinya usianya itu sebelum usia
6 tahun. Itu gross movement atau gerakan motorik kasarnya itu mulai berkembang pada anak-anak awal. Nah, anak-anak awal itu mulai berkembang, jadi jalan, lari, mereka mulai berkembang. Pada anak-anak akhir, itu gross movement-nya itu semakin baik, semakin mantap, semakin bagus, dan mulai berkembang fine coordination ya, anak akhir. Makanya misalnya pada anak-anak TK misalnya itu mulai diajarkan gerakan-gerakan yang terkait dengan motorik halus, seperti mulai diajarkan mewarnai, jadi megang pensil, kemudian menggunting, melipat, dan lain-lain. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan motorik anak. Selanjutnya kita bisa bahas lagi di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.